Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mom Yuti dalam channel Bedah Buku Islam. Oke guys, kali ini kita masih berbicara seputar keluarga dengan buku Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Hadis. Oke, kita mulai saja ya guys. Dengan adanya kesetaraan pendidikan kaum akhwat dan kaum ikhwan, maka kaum perempuan mempunyai peran ganda dalam kehidupannya. Oke, sebab selain kodratnya seorang ibu, dia juga mempunyai kewajiban untuk mengamalkan ilmunya. Dan itu adalah suatu tuntutan tanggung jawab dalam ilmunya. Dan tentunya ketika istri bekerja keluar atas izin dari suami. Oke. Saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah. Mari kita baca bersama-sama, oke? Jadi, seperti ini bunyinya. Tuntutlah ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mengajarkannya kepada orang lain yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan yang terhormat. Oke, dan mulia serta tinggi derajatnya. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Oke, jadi seseorang ketika dia mempunyai ilmu, dia wajib memberikan atau mengamalkan ilmunya kembali. Karena kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu adalah hadis Rasul Ar-Rabi'ah. Oke guys, jadi seorang ilmu yang kembali dia mempunyai peran ganda, yaitu dia juga seorang ibu, harus mengurus keluarganya di rumah, dan dia juga harus bekerja keluar. Nah, apa solusinya? Oke, nah sekarang di zaman yang sudah maju ini, di tahun 2016 mulai bermunculan lembaga-lembaga penitipan anak. Hai, nah ini ada hubungannya dengan child care dan daycare. Apa sih itu? Oke, jadi lembaga tersebut adalah memang lembaga penitipan bayi hingga anak berumur 5 tahun. Jadi selain mereka juga menerima bayi yang dititipkan, tentunya dijaga, diasuh dengan penuh kasih sayang, keselamatannya, kesehatannya, dan bahkan ketika si anak usia 5 tahun di situ ada juga sekolahnya. Nah, ada lagi yang lebih menarik, yaitu di kota Jogja, di situ ada sebuah pesantren, tapi pesantren ini unik. Karena pesantren itu anggotanya, santrinya adalah bayi usia 2 bulan sampai usia balita 5 tahun. Wah, sungguh luar biasa. Karena di situ mereka secara dini diperkenalkan kepada Allah Sang Pencipta. Oke, mereka juga dibimbing untuk belajar sholat ketika anak sudah berusia mungkin sekitar 2 tahun. Oke, nah jadi itulah solusi untuk ibu yang memang bekerja keluar. Oke guys, jadi aku akan menceritakan sedikit ya biografi tentang Rasulullah ketika masih kecil. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, tradisi kalangan Arab yang berperadaban maju kala itu, mereka mempunyai kebiasaan yaitu mencari perempuan ibu susu. Tentunya perempuannya adalah perempuan yang sehat, dia soleha. Oke, jadi dia juga mau mengasuh putranya, mengasuh titipan bayinya tersebut seperti mengurus anaknya sendiri. Oke, nah kenapa seperti itu? Karena pada saat itu di negara tanah Arab yang maju itu merebak penyakit yang tentunya mereka khawatir dengan kesehatan dari bayi-bayi tersebut. Maka dititipkanlah ke suatu daerah di tempat yang bersih udaranya, dan Rasulullah dititipkan kepada Ibu Halimah, Umi Halimah, yaitu dari kaum Bani Sa'ad. Nah, sejak itu Umi Halimah mendapatkan banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, jadi
sedikit biografi Rasulullah ketika kecil ini, itu adalah suatu teladan. Nah, sekarang dipakai oleh ibu-ibu zaman now. Tentunya ketika kita menitipkan bayi anak ibu-ibu kepada penitipan bayi tersebut kepada lembaga tersebut, kita harus hati-hati. Kita harus lihat dulu bagaimana keadaannya, bagaimana yang mengasuhnya. Jadi tidak sembarangan agar kita tidak menyesal kemudian hari. Karena sesungguhnya madrasah awal tentunya adalah ayah dan ibunya di rumah. Oke guys, jadi sekian saja penjabaran tentang keluarga, yaitu child care dan daycare. Oke, tunggu video-video dari Mom Yuti selanjutnya tentang bedah buku Islam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Oke.